Justin Hubner tak sabar main bersama timnas Indonesia. Mark Klok siap bermain meski cedera tendon kaki. Gawat! Nathan Choi Aon, Justin Hubner dan Elkan Bagot absen bela timnas Indonesia. Tampil memukau di Asian Cup 2023, penampilan Marcelino menurun di KMSK Deinze. Bung Towel anggap Shin Tae-yong terlalu dimanjakan PSSI. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Justin Hubner tak sabar main bersama Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, sangat antusias untuk bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan dipadati oleh puluhan ribu supporter. Ia berharap dapat membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas timnas Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di SUGBK pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hubner adalah salah satu dari 29 pemain yang dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan timnas Vietnam. Jika dia dipilih untuk bermain, ini akan menjadi pertandingan perdana Hubner di SUGBK. Dengan bermain di depan banyak supporter, akan menjadi pengalaman luar biasa bagi saya. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi saya bermain di Stadion SUGBK. Supporter akan memberikan dukungan penuh, dan itu sangat kami butuhkan, kata Hubner di Jakarta, Minggu 17 Maret 2024. Pasti akan menjadi momen yang istimewa bagi saya bermain melawan Vietnam di SUGBK, tambahnya, pemain yang baru saja dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka ini. Hubner berkomitmen untuk bekerja keras agar timnas Indonesia bisa meraih 3 poin. Kami hanya perlu fokus dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil positif melawan Vietnam, ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia dan Vietnam akan berlangsung dengan ketat, dan dia tidak sabar untuk segera bermain dalam pertandingan tersebut. Mark Klok siap bermain meski cedera tendon kaki. Gelandang Mark Klok dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk bermain bagi timnas Indonesia dalam pertarungan melawan Vietnam. Meskipun mengalami cedera pada tendon kakinya, pemain dari Persib Bandung tersebut tetap bersiap untuk membela skuad Garuda. Menurut pelatih Bojan Hodak, Mark Klok telah bermain dengan cedera pada beberapa pertandingan terakhir bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa sang gelandang harus menerima suntikan penahan rasa sakit agar bisa tampil di lapangan. Namun, setelah mengikuti pertandingan pekan ke-29 BRI Liga 1 melawan Persikabo 1973, Mark Klok menegaskan bahwa dia siap untuk turun bermain bersama timnas Indonesia. Saya merasa bahwa saya hanya butuh istirahat. Tendon saya membutuhkan perawatan dan pemulihan dari peradangan. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk istirahat karena jadwal pertandingan Persib, Timnas, Timnas selalu beruntun, kata Klok dalam pernyataannya di situs resmi Persib. Jadi, saya harus mencari waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk mengevaluasi kondisi tendon saya dan mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Karena masalah ini harus ditangani. Akhir-akhir ini, saya selalu merasakan rasa sakit, tambahnya. Pertandingan melawan Vietnam memiliki makna penting bagi timnas Indonesia. Kemenangan dalam pertarungan melawan The Golden Star akan membawa Indonesia keluar dari posisi juru kunci klasemen grup F dan tetap memperbesar peluang lolos ke putaran ketiga. Ini adalah 2 pertandingan melawan Vietnam yang sangat penting bagi kami. Jika kami mampu meraih kemenangan dalam kedua laga tersebut, maka kami akan naik ke posisi kedua di grup, yang akan meningkatkan peluang kami untuk melaju lebih jauh, ujar Mark Klok. Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup bagus menjelang pertandingan melawan Vietnam. Pasalnya, Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2023. Gawat! Nathan Choi Aon, Justin Hubner dan Elkan Bagot absen bela timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam meminta 3 pemain keturunan untuk membela timnas U23 Indonesia. 3 pemain tersebut adalah Nathan Choyaon, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Menurut Erick Thohir, kesulitan utama yang dihadapi PSSI adalah meyakinkan klub-klub pemain tersebut untuk melepas mereka demi memperkuat timnas U23 Indonesia. Masalahnya adalah ketiga pemain itu sedang dipinjamkan ke klub lain saat ini. Elkan Bagot, yang berasal dari klub Inggris, Ipswich Town, kini dipinjamkan ke Bristol Rovers hingga akhir musim 2024. Hal serupa dialami oleh Justin Hubner, yang dipinjamkan dari klub Inggris Wolverhampton Wanderers ke tim Jepang, Cerezo Osaka, juga hingga akhir tahun 2024. Sedangkan Nathan Choyaon, yang merupakan pemain dari klub Inggris, Swansea City, dipinjamkan ke klub Belanda, Heerenveen, hingga akhir musim 2024. Kondisi ini membuat PSSI kesulitan untuk mendapatkan keterlibatan mereka. Saya tidak bisa berkomentar tentang Justin Hubner, Nathan Choyaon, dan Elkan Bagot karena mereka sedang dipinjamkan ke klub lain, kata Erick Thohir. Meskipun begitu, PSSI terus berupaya untuk meyakinkan klub-klub tersebut agar melepas pemainnya untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Namun, hal ini menjadi sulit karena klub mungkin melarang pemainnya berpartisipasi dalam kejuaraan Piala Asia U23 2024 yang bukan menjadi agenda FIFA. Piala Asia U23 2024 akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 15 April hingga 3 Mei mendatang, di mana timnas U23 Indonesia berada dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. PSSI dan Shin Tae-yong memiliki tekad untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar turnamen tersebut. Keberhasilan ini sangat penting bagi Shin Tae-yong karena prestasinya sebagai pelatih timnas Indonesia akan tergantung pada pencapaian ini setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kami sedang melakukan upaya untuk meyakinkan klub-klub tersebut agar melepas pemainnya. Jika tidak berhasil, skuad timnas U23 Indonesia akan menjadi lebih tipis, tambah Erick Thohir. Tampil memukau di Asian Cup 2023, penampilan Marcelino menurun di KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand, seorang pesepak bola Indonesia, telah bermain di luar negeri bersama tim KMSK Deinze. Setelah tampil mengesankan dalam Piala Asia dan pulih dari cedera, Marcelino diharapkan akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain bersama klub tersebut. Namun, dalam pertandingan terakhir KMSK Deinze melawan Franz Borais, Marcheng, panggilan akrab Marcelino, kembali duduk di bangku cadangan. Pertandingan itu merupakan pertandingan pekan ke-26 Challenger Pro League musim 2023-2024, pada Sabtu 16 Maret. Secara statistik, performa Marcelino menurun dibanding musim sebelumnya, terutama dalam hal jumlah pertandingan dan menit bermain. Berdasarkan data dari Transfermarkt, musim lalu Marcelino bermain dalam 11 pertandingan dengan total 671 menit bermain, mencetak 4 gol, dan 2 assist. Namun, musim ini, ia hanya bermain dalam 3 pertandingan dengan total waktu bermain 16 menit. Namun, penurunan tersebut disebabkan oleh cedera hamstring yang dialami Marcelino sejak bulan September lalu. Kontrak Marcelino bersama Deinze akan berakhir pada akhir musim 2023-2024 ini. Bung Toel anggap Shin Tae-yong terlalu dimanjakan PSSI. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Shin Tae-yong yang lebih memilih memperkuat timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi daripada pemain dari Liga 1. Menurut Tommy, hal ini terjadi karena PSSI memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk memilih pemain naturalisasi yang diinginkannya. Tommy, yang kerap disapa Bung Toel, mengkritik kebijakan PSSI yang terlalu memanjakan Shin Tae-yong dalam upaya memperkuat timnas Indonesia melalui pemain naturalisasi. Akibatnya, menurutnya, Shin Tae-yong menjadi kurang berminat untuk mengamati pertandingan di Liga 1 2023 hingga 2024 untuk mencari pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia di pertandingan mendatang.
Dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan menjelang pertandingan melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya 15 pemain yang berasal dari Liga 1. Namun, menurut Tommy, dari 15 pemain Liga 1 yang dipilih oleh Shin Tae-yong, ada beberapa yang tengah tampil buruk. Menurut Tommy, Shin Tae-yong terlalu merasa bahwa dirinya sangat dibutuhkan. Tommy menduga hal ini karena Shin Tae-yong sadar bahwa netizen selalu memantau aktivitasnya. Setelah Piala Asia 2023 pada bulan Januari, Shin Tae-yong mengkritik Liga Indonesia dan meminta perbaikan. Tommy juga menilai bahwa Shin Tae-yong terlalu malas untuk langsung mengamati pertandingan Liga 1 di stadion-stadion. Oleh karena itu, tidak heran jika tidak ada pemain baru dari skuad timnas yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Menurut Tommy, Shin Tae-yong lebih memilih pemain yang sudah dikenalinya sebelumnya. Tommy juga menyoroti fakta bahwa Shin Tae-yong tidak memperhitungkan performa pemain di Liga 1, seperti blunder amatir penjaga gawang Adi Satyo, PSIS, dan kesalahan bek Wahyu Prasetyo. Meskipun demikian, keduanya tetap dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk masuk skuad timnas. Secara keseluruhan, Tommy menilai bahwa Shin Tae-yong tampaknya tidak mempedulikan performa pemain di Liga 1 dan lebih memilih untuk tetap mengandalkan pemain yang sudah dikenalinya sebelumnya.